Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Barangkali Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mendengar istilah kerasukan roh atau kemasukan roh. Mungkin bukan hanya mendengar, tapi barangkali pernah melihat atau pernah mengalami. Yang terjadi ketika orang kemasukan roh, entah roh dari mana, saya juga pernah lihat, pernah mendengar, tapi tidak mengerti. Yang terjadi adalah orang itu matanya besar, berontak, pokoknya macam-macam, sesuatu yang menakutkan terjadi padanya. Lalu orang katakan itu barangkali ada nenek moyangnya yang sudah meninggal atau siapa yang meninggal masuk dalam dirinya. Katanya begitu. Lalu kita mengenal juga dalam hidup beriman, waktu kita dibaptis, kita dikaruniai roh. Maka pertanyaannya adalah, apakah sama ketika kita menyaksikan orang kemasukan roh dan ketika kita menerima baptis, menerima Roh Kudus? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sangat mudah atau kita terbantu oleh sabda Tuhan hari ini untuk bisa membedakan ini kerasukan roh A atau ini kerasukan Roh Kudus. Penulis Injil Lukas dalam bagian kedua yang kita dengarkan tadi menggambarkan bagaimana Yesus setelah pencobaan di padang gurun, 40 hari 40 malam di padang gurun dan Yesus dicobai. Lalu Lukas mencatat dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudari ingat ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis mengungkapkan dan menceritakan bagaimana roh turun atas Yesus yang dibaptis. Lalu sesudah dibaptis, Yesus dibawa roh yang sama ke padang gurun. Dan hari ini dikatakan ia kembali dan dalam kuasa roh kembali ke Galilea. Saudara-saudari, dari kisah itu kita menangkap bagaimana Yesus yang penuh dengan roh. Roh yang benar, roh yang berasal dari Allah. Tanda-tandanya adalah ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, salah satu ujiannya, contohnya adalah kalau kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain, memberitakan kabar gembira. Kalau bercerita sesuatu yang menakutkan, bercerita sesuatu yang memecah belah, bercerita sesuatu yang membuat orang cemas, itu berarti kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin ada roh lain yang memenuhi kita. Ukuran yang kedua adalah ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ketika kita mampu membawa orang-orang merasa bebas, tidak terkungkung oleh entah apapun,
maka di sana kita menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga adalah dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ketika kita menghantar orang keluar dari kegelapan hidupnya, melihat dan menemukan terang kehidupan. Kita menghantar orang-orang yang sudah lama tidak menyaksikan kebaikan-kebaikan dan sekarang menemukan kebaikan tersebut. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita menjadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang dikaruniai Roh Kudus. Dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup beriman membantu kita, karunia Roh Kudus itu membantu kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Kalau kita ingat bacaan kedua, lebih praktis, lebih jelas, mengungkapkan kepada kita karunia-karunia roh tersebut. Pesan yang terpenting di sana adalah Roh Kudus itu membuat kita menjadi satu. Satu sebagai anggota tubuh Kristus. Satu sebagai anggota milik Kristus yang memang kita diberi karunia yang berbeda-beda. Tetapi kita adalah satu persekutuan anggota tubuh Kristus. Dengan sabda Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita boleh menimba inspirasi bahwa di dalam seluruh kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita mempunyai misi dan perutusan yang sama. Misi dan perutusan yang sama itu berasal dari Kristus sendiri. Kristuslah yang menjadi patokan, yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Orang-orang Israel seperti tadi dalam bacaan pertama mengungkapkan bahwa kitab Taurat itu menjadi pegangan baru untuk mereka. Setelah mereka mengalami pembuangan dan kembali ke tanahnya sendiri, sekarang mereka menemukan bahwa untuk bertemu dengan Tuhan adalah melalui kitab Taurat. Yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama dibacakan oleh Imam Ezra. Mengungkapkan kepada kita bahwa setelah mengalami penindasan di tanah pembuangan, mereka sekarang punya pegangan, yaitu kitab Taurat. Maka kita sebagai umat beriman, mari kita menemukan dan mengalami bahwa setelah kita mengalami berbagai kesulitan, setelah kita menghadapi berbagai macam tantangan sebagai umat beriman, mari kita menemukan bahwa Kristuslah pegangan hidup kita. Dan kita bersyukur, kita bergembira, roh yang ada dalam Kristus itu juga dicurahkan kepada kita. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, semoga kita menjadi orang-orang yang sungguh tetap setia, taat kepada kehendak Allah, dan karena itu kita mampu menghadapi godaan-godaan, tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga demikian.